Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Hamdillah SPI MSc dengan nomor induk dosen nasional 0909058802, dosen tetap program studi budaya perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Muslim Indonesia. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan pernyataan dari dosen dalam rangka unjuk kerja terdama perguruan tinggi, khususnya dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Sebagai seorang dosen yang berkomitmen untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah Manajemen Kesehatan Ikan, yang merupakan mata kuliah program studi budaya perairan dengan bobot sebesar 3 SKS. Pembelajaran, saya menerapkan pendekatan Delivery, Interaction, and Assessment atau disingkat dengan DIA. Pada tahap delivery, saya menyediakan berbagai sumber dan media pembelajaran guna mendukung mahasiswa dalam belajar secara mandiri sehingga materi yang disampaikan dapat dipahami dengan baik. Pada tahap interaction diwujudkan melalui kegiatan tatap muka atau pembelajaran juga kadang dilakukan secara blended learning antara dosen dan mahasiswa, baik dalam bentuk diskusi maupun tanya jawab. Pembahasan materi dilakukan di kelas yang bertujuan untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Sementara itu, pada tahap assessment, saya melaksanakan evaluasi pembelajaran secara terencana melalui berbagai bentuk penugasan seperti telah artikel ilmiah, kuis, serta penyelesaian studi kasus. Kegiatan assessment tersebut dilakukan untuk mengukur tingkat pemahaman dan capaian belajar mahasiswa secara objektif. Adapun deskripsi mata kuliah adalah bagaimana mahasiswa mempelajari cara mencegah, mendiagnosis, dan menanggulangi penyakit pada komunitas perikanan budaya. Mahasiswa akan dibekali keahlian dalam menerapkan biosecurity modern, teknologi vaksinasi, penggunaan herbal, fitofarmaka, serta pengolahan lingkungan budaya yang ramah lingkungan untuk menghasilkan produk perikanan yang aman dikonsumsi. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, setidaknya mahasiswa menghasilkan 3 capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Pertama, mahasiswa mampu menelaah kebijakan dan strategi manajemen kesehatan ikan. Yang kedua, mahasiswa mampu mengevaluasi manajemen terbaik dalam pengolahan tambak. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu menerapkan pengendalian dan pengobatan ikan. Selanjutnya, dari 3 CPMK terbagi menjadi 12 sub CPMK yang akan dipelajari selama pertemuan. Untuk mengawali proses belajar mahasiswa, penilaian akan dilakukan pada setiap sub CPMK, di mana diterapkan asesmen formatif di setiap sesi berupa kuis, diskusi, atau tugas mandiri sebagai bahan evaluasi dan perbaikan mandiri. Di samping itu, asesmen sumatif dilakukan untuk menentukan nilai akhir keberhasilan mahasiswa pada mata kuliah ini. Adapun alur pembelajaran dari minggu ke minggu, kita akan mulai pertemuan pertama dengan meletakkan fondasi, yaitu pembahasan ruang lingkup kesehatan ikan dan pentingnya manajemen kesehatan ikan dalam industri aquaculture. Setelah itu, memahami urgensinya. Pada pertemuan kedua, kita bergerak lebih agar mahasiswa mampu menganalisis konsep dan faktor penyebab terjadinya penyakit pada ikan menggunakan pendekatan segitiga epidemiologi. Selanjutnya, di pertemuan ketiga, mahasiswa akan belajar menerapkan kebijakan dan strategi manajemen kesehatan ikan ke dalam skenario nyata di lapangan. Memasuki pertemuan keempat, fokus kita beralih ke sisi internal ikan, di mana mahasiswa akan menyimpulkan konsep homeostasis atau keseimbangan tubuh ikan saat menghadapi perubahan lingkungan. Hal ini berkaitan erat dengan pertemuan kelima, yaitu mahasiswa akan mengklasifikasikan jenis-jenis stres beserta dampaknya terhadap penurunan imun ikan. Pada pertemuan ke-6, ke-7, dan ke-8, kita akan fokus pada benteng pertahanan pertama budaya, yaitu biosekuritas. Di pertemuan ke-6, mahasiswa akan mengimplementasikan prinsip-prinsip dasarnya. Di pertemuan ke-7, mahasiswa akan langsung melaksanakan aplikasi dan simulasi tindakan biosekuritas. Dan pada pertemuan ke-8, kita akan melakukan evaluasi tengah semester berupa asesmen performa dan portofolio untuk mengetahui sejauh mana mahasiswa mampu menyusun SOP biosekuritas yang benar. Memasuki paruh kedua di pertemuan ke-9, mahasiswa akan membedah regulasi dan standar nasional dengan mengaplikasikan CBIB, cara berbudaya ikan yang baik atau udang yang baik. Selanjutnya di pertemuan ke-10 hingga ke-12, kita akan fokus pada strategi preventif dan kuratif modern. Kita mulai di pertemuan 10, di mana mahasiswa dapat menggunakan atau mengerti prinsip kerja dari vaksin. Disusul pertemuan ke-11,
mengenai aplikasi prinsip imunostimulan dan pertemuan ke-12 di mana mahasiswa dapat mendemonstrasikan, mengerti dan mendemonstrasikan prinsip kerja serta aplikasi probiotik. Pada pertemuan ke-13 dan ke-14 serta ke-15, karakteristik mahasiswa akan ditantang pada tingkat kognitif tertinggi. Kita akan menggunakan tingkat pertemuan ini agar mahasiswa mampu memformulasikan bahan-bahan alami atau herbal sebagai alternatif antibiotik yang ramah lingkungan. Mahasiswa akan merancang formula di pertemuan 13, melakukan uji simulasi atau eksperimen sederhana di pertemuan 14, dan mempresentasikan hasilnya di pertemuan 15. Akhirnya, seluruh rangkaian perkuliahan kita akan ditutup pada pertemuan ke-16 dengan asesmen sumatif akhir berupa penyerahan proyek atau produk formulasi serta pameran hasil belajar mahasiswa. Untuk mendukung proses pembelajaran mahasiswa di kelas, kita akan menggunakan beberapa acuan literatur penting sebagai referensi utama. Mahasiswa akan dipandu oleh buku Manajemen Kesehatan Ikan karya Dan Fran 2013, Penyakit Bakterial pada Udang Pindo oleh Hardin 2018, serta buku teks internasional Fish Pathology dan R.J. Robert tahun 2012. Selain itu, pembelajaran mahasiswa juga diperkaya dengan berbagai pustaka pendukung ilmiah mulai dari regulasi pemerintah seperti SK Menteri Kelautan dan Perikanan tentang CBIB, dokumen FAO dan DKP, hingga berbagai jurnal penelitian mutakhir mengenai biosekuritas, vaksin, imunostimulan, probiotik, serta riset formulasi bahan alami seperti ekstrak yang kami teliti. Sistem penilaian pada mata kuliah dirancang sepenuhnya berbasis proses, di mana poin-poin asesmennya telah dipaparkan dan disepakati dalam kontrak perkuliahan sebelum proses pembelajaran di kelas dimulai. Mahasiswa dibagi secara proporsional ke dalam dua kategori, yaitu asesmen formatif atau asesmen proses dengan bobot 40% dan asesmen sumatif atau asesmen hasil dengan bobot 60%. Pada kategori asesmen formatif, penilaian difokuskan pada dinamika belajar mahasiswa sehari-hari di kelas, meliputi partisipasi aktif dan diskusi sebesar 15%, serta akumulasi nilai kuis harian dan tugas baik yang bersifat mandiri maupun kelompok sebesar 25%. Sementara itu, untuk asesmen sumatif, penilaian dititikberatkan pada dua capaian besar. Pertama, sumatif 1 yang dilaksanakan pada pertemuan ke-8 berupa penilaian portofolio dan SOP biosekuritas dengan bobot 25%. Kedua, sumatif kedua yang menjadi muara akhir perkuliahan di pertemuan ke-16, yaitu berupa penilaian proyek formulasi herbal akhir dengan bobot sebesar 35%. Dengan struktur penilaian ini, setiap keaktifan dan progres mahasiswa di setiap pertemuan akan menjadi penentu utama keberhasilan dalam mata kuliah ini. Demikianlah deskripsi mata kuliah Manajemen Kesehatan Ikan yang terdiri Delivery, Interaction, and Assessment atau disingkat dengan DIA, dan selanjutnya saya akan menampilkan cuplikan perkuliahan saya secara offline di ruang kelas dengan subbahasan prinsip kerja serta aplikasi probiotik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semua? Alhamdulillah baik. Saya juga semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu bersemangat dan bisa terus berkarya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan tentang manajemen kesehatan ikan, khususnya tentang probiotik. Jadi teman-teman, seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya dalam kesehatan ikan itu atau udang itu ada dua yang perlu diperhatikan, yaitu mencegah dan mengobati atau kuratif. Mencegah bisa menggunakan imunostimulan, bisa menggunakan vaksin, bisa menerapkan biosecurity, penggunaan sumber yang baik, indukan yang berkualitas, dan kuratif pengobatan bisa menggunakan antibiotik alami maupun yang komersil. Walaupun komersil itu diperdebatkan bahkan cenderung dilarang. Untuk pertemuan kali ini kita belajar khusus tentang probiotik. Sebelum kita memulai pelajaran, bagus kita berdoa supaya pembelajaran kita berkah, ilmunya didapatkan dan bisa bermanfaat buat kita sekarang maupun nanti. Berdoa dulu. Selesai. Setelah berdoa, ada baiknya teman-teman silakan buka kalam, sepakat kalam. Silakan sekarang buka kalam, terus cari materi manajemen kesehatan ikan, lalu klik di situ nanti absensi. Silakan menghapus absensi ya. Saya kasih waktu kurang 1 menit. Setelah itu saya close absensi. Sudah? Kalau sudah, sebelum kita masuk ke materi probiotik,
Mungkin saya mau review dulu materi sebelumnya, khususnya tentang vaksin sama imunostimulan. Mau saya tanyakan sama mahasiswa, ada nggak yang tahu perbedaan mendasar antara vaksin dan imunostimulan serang anak-anak? Oke, boleh makan. Baik, terima kasih. Adapun yang saya ketahui mengenai imunostimulan itu yaitu efektif untuk meningkatkan respon imun non spesifik, sedangkan vaksinasi itu memberikan perlindungan spesifik terhadap patogen yang akan masuk pada ikan ataupun udang. Nah, jadi betul sekali. Kita tangan dulu buat untuk berbicara tentang imunostimulan, dia cenderung menempatkan respon imun non spesifik. Artinya non spesifik secara umum dia bisa melawan berbagai jenis patogen baik bakteri, jamur, parasit maupun virus. Sedangkan vaksin dia bersifat spesifik. Jadi gen atau patogen yang dimasukkan yang telah dilakukan dimasukkan ke dalam tubuh itu yang dia lawan misalnya. Oke, kira ada lagi nggak ya perbedaan mendasar dari imun dan vaksin? Katakan siapa yang mau? Kalau vaksinasi itu efeknya jangka panjang, sedangkan pada imunostimulan itu efeknya jangka pendek atau sementara. Nah, betul. Jadi apa yang disampaikan sama Nunu, bahwasanya vaksin itu bisa bersifat jangka panjang karena dia mengaktifkan sel memori. Bahkan kita menambahkan booster, sama seperti kalau teman-teman kemarin sempat vaksin COVID, itu vaksinnya bukan cuma satu kali kan ya, sampai 2 kali bahkan 3 kali karena ada booster. Itu sifat sel memorinya akan bertambah, jadi efikasinya kemanjurannya bisa jangka panjang bertambah lagi. Sedangkan imunostimulan bersifat short term, jangka pendek, makanya pada dalam budidaya itu biasanya pemberian imunostimulan dilakukan berkali-kali, sedangkan pemberian vaksin itu dilakukan cukup 1 kali saja. Bertambah tekstur. Yang pernah membuka probiotik atau pernah mendengarkan probiotik sebelumnya, ada nggak ya? Ada yang mau kira pasti tidak? Jadi probiotik itu Pak, mikroorganisme hidup yang menguntungkan bagi kehidupan karena dapat meningkatkan kesehatan pertumbuhan dan di mana probiotik itu menjadi salah satu solusi untuk mencegah penyakit. Oke, tentang buat sudah. Jadi kalau bicara tentang probiotik secara bahasa itu dia berasal dari bahasa Latin sama bahasa Yunani. Jadi pro itu bahasa Latin artinya untuk atau menguntungkan, mungkin bisa dikatakan begitu, dan probiotik artinya kehidupan dari bahasa Yunani. Jadi probiotik sendiri untuk kehidupan. Jadi penggunaan probiotik digunakan untuk menguntungkan organisme atau hewan akuatik atau pada dunia budidaya hewan akuatik itu sendiri. Jadi kita menggunakan makhluk hidup yang dimana makhluk tersebut bisa menguntungkan buat hewan akuatik atau hewan budidaya. Tapi dalam hal ini probiotik yang kita gunakan, probiotik makhluk hidup yang kita gunakan adalah makhluk hidup yang berukuran mikroorganisme seperti bakteri, jamur, dan beberapa jenis yang lain seperti itu. Jadi berbicara tentang probiotik, ada beberapa syarat agar supaya kita bisa mendapatkan probiotik. Kalau misalnya kalian kan sudah semester 6, kalau sebentar lagi kalian mau penelitian, mungkin teman-teman dari sekarang sudah punya pikiran mau penelitian tentang apa. Misalnya nih, kalian mau penelitian tentang probiotik. Kalau kalian mau penelitian tentang probiotik, maksud saya kalian mau mencari kandidat probiotik, paling tidak kalian harus memperhatikan 6 syaratnya mikroorganisme tersebut menjadi kandidat probiotik. Pertama, toleransi ekstrim. Jadi probiotik yang bagus itu adalah, atau kandidat probiotik yang bagus itu adalah bakteri atau kandidat probiotik yang mampu bertahan hidup pada asam lambung atau dalam penduduk. Karena kan probiotik nanti masuk dalam tubuh, kalau pencernaan di mana di sini nanti ada asam lambung dan dalam penduduk. Jadi kalau mau kandidat yang bagus itu bisa tahan terhadap asam lambung sama dalam penduduk. Kemudian ada sedangkan di mukosa. Jadi kandidat probiotik itu harus atau punya kemampuan untuk menempel pada epitel khusus. Nah, ketika dia punya kemampuan menempel, maka nantinya ada hubungannya dengan komposisi nutrisi, komposisi pelekatan dengan patogen. Jadi itu syarat kedua. Ketiga adalah aktivitas mikrobial. Diharapkan kandidat probiotik itu yaitu probiotik
probiotik atau kandidat probiotik yang mampu memiliki senyawa bakteriosid, misalnya senyawa-senyawa yang mampu meresiskan patogen, yang mampu membunuh patogen atau setidaknya menghambat patogen itu sendiri. Dia punya selain menempel pada epiteliosus, tapi dia juga mampu menghasilkan semacam bakteriosid. Kemudian kerapatan tinggi, bagusnya kandidat probiotik itu juga mampu memiliki kepadatan tinggi. Artinya ketika kita melakukan rekultur, dikultur ulang, terus kita biarkan dalam lembah atau selama 24 jam, harapannya kepadatannya itu bisa sangat tinggi, seperti itu pembelahannya bisa cepat sehingga kepadatannya nanti bisa tinggi, bahkan bisa sampai menyentuh angka 10/6, 10/7, 10/8, 10/9. Teman-teman kalau misalnya lihat produk probiotik itu, kalau kita lihat kemasan-kemasan itu kepadatan itu 10/8, 9 ya, 7, 8, 9 kan, seperti itu. Itu yang bagus. Kemudian daya hidup atau viabilitas. Jadi karena probiotik itu juga kadang digunakan khususnya pada orang untuk pencampuran di pakan, dicampur di pakan. Jadi kita harapkan probiotik itu ketika dicampur di pakan dia bisa kuat, dia bisa bertahan hidup pada proses penyimpanan dan sebagainya seperti itu. Dan yang terakhir, ini yang paling penting patogenik. Jadi ada beberapa sebenarnya bakteri, misalnya Pseudomonas, bakteri Vibrio allergicus, dia itu memiliki kemampuan melakukan dekomposisi bahan organik, memiliki kemampuan memperbaiki kualitas air. Akan tetapi pada kasus yang sama, terkadang Vibrio allergicus itu juga bisa menyebabkan kasus fibrosis. Nah, di mana teman-teman tahu kasus fibrosis itu mungkin pada saat semester 4 belajar tentang fungsi dan penyakit ikan, itu yang menyebabkan kematian sampai 100% pada kasus kuda maupun ikan. Kita lihat pada slide di atas, terlihat bahwasanya bagaimana sel yang tidak diberikan probiotik dan yang diberikan probiotik. Kalau tidak diberikan probiotik, otomatis si bakteri atau patogen itu langsung bisa menempel pada epitel atau menempel pada usus. Sedangkan yang ditambahkan probiotik, dia akan terhalangi karena yang menempel duluan dan yang banyak itu adalah probiotik. Kita lihat gambarnya. Nah, ketika probiotik menempel pada epitel usus, otomatis dia akan mencegah patogen menempel. Jadi kalah di dalam kompetisi ruang. Terus sudah kalah dalam kompetisi ruang, dia juga akan kalah dalam kompetisi nutrisi. Dan yang paling penting, karena probiotik mengandung bakteriosid, maka bakteri-bakteri atau patogen-patogen tersebut bisa mengalami kematian atau bisa mengalami krisis karena bakteriosid yang dihasilkan oleh probiotik. Oke, pada slide ini kita bisa lihat di mana probiotik itu menempel pada sel epitel atau pada membran. Ketika menempel, maka dia dibaca oleh toll-like reseptor. Toll-like reseptor nanti itu mendapatkan informasi dari probiotik, kemudian dia mengirim informasi itu ke tumbuhan lain, ke bagian yang lain, sehingga itu bisa memicu respon. Respon yang pertama yang didapatkan yaitu bisa mengaktifkan protein kinase C, sehingga dia berhubungan sama masalah tight junction. Jadi sel itu semakin ketatlah, seolah-olah barriernya, pembatas itu semakin kokoh, semakin susah ditembus. Nanti senyawa toksin, patogen atau hal-hal yang tidak diinginkan atau merugikan itu semakin susah masuk atau menembus sel-sel tersebut. Kedua juga bisa menstimulasi atau memodulasi balasan sistem kekebalan tubuh. Nah, dalam hal ini dia bisa memicu makrofag memproduksi imunoglobulin dan sitokain. Jadi terus yang mekanisme ketiga. Jadi mekanisme ketiga ini saya mengibaratkan seperti kita punya singkong, terus kita mau goreng tukang gorengnya itu ya tupokinya. Jadi kita sebagai manusia tidak mungkin kapan makan singkong langsung dalam keadaan mentah, pasti keras, rasanya tidak enak, susah dimakan, apalah segala macam. Agar bisa jadi enak harus ada pokinya, harus ada tukang masaknya, goreng dulu baru dimasak, apa segala macam baru bisa dimakan. Sama seperti kasusnya di sini.
kita punya bahan baku lokal, di mana bahan bakunya sudah kualitasnya rendah, walaupun kompleks, artinya sudah dicerna. Kalau itu kita aplikasikan langsung ke ikan, maka pencernaannya rendah atau turun, sehingga banyak yang terbuang, tidak bisa terserap oleh tubuh. Agar pencernaannya tinggi, kita bisa menggunakan probiotik. Dalam contohnya kita menggunakan Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces cerevisiae pakan tersebut difermentasi dengan Saccharomyces cerevisiae. Ketika difermentasi, karena Saccharomyces memiliki enzim pencernaan semacam protease, lipase, dan amilase, maka molekul itu bisa menjadi molekul yang lebih sederhana dari kompleks menjadi lebih sederhana, sehingga pencernaannya tinggi, proteinnya juga bisa diserap, sehingga pencernaan proteinnya tinggi, dan yang paling penting bisa menekan biaya, karena ketika pencernaannya tinggi, proteinnya tinggi, otomatis kan pertumbuhannya bagus. Ketika pertumbuhannya bagus, otomatis penggunaan pakan bisa semakin rendah, seperti itu. Paham ya? Kemudian ini masalah aplikasi. Oral pencampuran pakan. Ada yang tahu tak apa maksudnya pencampuran ke pakan? Siapa yang tahu? Yang lain coba. Yang hijrah coba. Bagaimana pencampuran ke pakan itu, probiotik pencampuran ke pakan? Bagaimana maksudnya? Semprotkan langsung Pak ke pakan tersebut. Seperti itu. Oke, terima kasih banyak Hijrah. Ya. Jadi kalau pencampuran ke pakan ini ada probiotik dengan kadar dosis tertentu, misalnya dalam bentuk powder maupun cairan, kemudian bisa langsung campurkan ke pakan. Kalau misalnya powder, mungkin tambahkan air atau binder agar bisa mencair. Kalau campurkan ke pakan, kalau misalnya dalam bentuk cair, tambahkan mami sedikit aqueous atau binder. Penting itu binder karena itu mempertahankan probiotik pada pakan tersebut, sehingga water stability-nya semakin meningkat. Oke, selain pencampuran ke pakan, bisa juga aplikasi dengan cara inversi, yaitu perendaman. Jadi probiotik langsung kita rendam ke media pemeliharaan. Target utamanya kalau pencampuran ke pakan itu targetnya saluran pencernaan ikan. Sedangkan target utama dari Indonesia ke perendaman itu kualitas airnya dan sedikit dasar tambah. Terus masalah mekanisme kerjanya, yaitu bisa memodulasi imun, eksekusi patogen khusus, dan meningkatkan pencernaan pakan benzin. Tadi sudah kita belajar bahwasanya dengan probiotik itu ada enzim pencernaan, sehingga pencernaannya bisa semakin meningkat dan bisa meningkatkan respons imun. Dan kalau mekanisme kerja dari probiotik dengan aplikasi inversi atau perendaman itu degradasi organik, menekan patogen lingkungan dan meningkat gas beracun. Kira-kira ada yang bertanya lagi nggak sih? Oke, Aisyah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Pak. Mungkin yang mengenai menekan patogen pada lingkungan Pak, pertanyaannya itu apa parameter yang diukur agar bisa diketahui kalau lingkungan itu menurun? Oke, saya paham. Jadi yang dimaksudkan mungkin Aisyah, parameter apa yang diamati untuk mengetahui bahwasanya probiotik itu bekerja, gitu ya. Jadi ceritanya ketika kita teman-teman penelitian atau mau penelitian tentang probiotik, terus teman-teman melakukan aplikasi secara perendaman atau inversi, apa yang dilakukan, apa yang diamati, parameter yang diamati. Kalau misalnya hewan laut atau misalnya hewan payung, misalnya udang, kita bisa mengamati total biologinya, PPC-nya seperti itu. Jadi nanti teman-teman banding kami bagaimana parameter perlakuan yang tanpa pemberian probiotik dengan total vibrio dengan pemberian probiotik. Harusnya karena dia memiliki kemampuan untuk melawan patogen, harusnya total vibrio-nya itu dalam perairan itu lebih rendah dibandingkan total vibrio yang ada di media pemeliharaan tanpa pemberian probiotik. Jadi itu parameternya total vibrio. Terima kasih banyak. Kemudian contoh bakterinya, kalau misalnya hal itu bisa menggunakan lactobacillus
dan Saccharomyces. Kemudian pada lidah itu kita bisa menggunakan Bacillus dan Bifidobacillus. Kemudian masalah studi kasus, ini mungkin contoh kasus. Saya mau bertanya yang di depan nih. Kalau super NB itu Bacillus itu mengeluarkan senyawa nitrit beracun di air. Jadi kalau kita pikir secara logis, ini bagusnya dengan metode imersi. Kemudian pada contoh probotik yang kedua, kian kira dengan super PS Bacillus itu dengan menguraikan H2S di dasar tambang, aplikasinya imersi atau oral? Imersi, betul. Dengan kalau kita lihat kasus ini, karena tujuannya dia merubah atau degradasi bahan organik, khususnya H2S di dasar tambang, paling bagus dan dikasihkan secara imersi. Terus yang keempat itu kalau kita baca di botolannya bisa diaplikasikan secara imersi maupun secara oral. Jadi sisa nanti baca dosisnya proses aplikasi. Jadi intinya sebenarnya dalam manajemen kesehatan ikan itu ya adanya inang atau host, adanya patogen, dan adanya lingkungan. Ini sebenarnya teman-teman. Nah, rumusnya itu biasanya host ditambah patogen ditambah lingkungan pangkat 2. Jadi berbicara tentang penyakit itu muncul karena adanya hubungan antara inang, patogen dan lingkungan. Bahkan inang itu dihitung sebagai pangkat 2 karena kenapa? Dia faktor terbesar terjadinya sebuah penyakit. Kalau lingkungannya buruk, contoh amoniaknya tinggi, salinitasnya tinggi, pH-nya tinggi, dia bisa memicu kemelimpahan Vibrio parahymetikus. Ketika Vibrio parahymetikus meningkat, otomatis dia bisa menimbulkan penyakit. Contohnya kasus akut hepatopankreatic disease atau HPD atau kasus fibrosis. Nah, karena ini sama ini tinggi, bisa jadi juga ini bisa turun. Apalagi ini ke sini, ini sangat berpengaruh. Ya. Nah, kalau lingkungannya memburuk, respon imun dari host itu atau inang itu akan juga berpengaruh. Ketika itu berpengaruh dan ini juga meninggi, timbul penyakit seperti itu. Makanya budaya perairan itu adalah seni merawat air sebenarnya. Kalau kalian berbudaya perairan itu bukan ikan yang kalian perhatikan, tapi airnya yang paling penting kalian perhatikan. Kalau airnya bagus, bersih, kandungan hidronya kurang, terus pH-nya tinggi, pada orangnya rendah, salinitasnya terjaga, insya Allah mungkin inangnya atau dampak pertumbuhannya bisa lebih optimal, atau misalnya imunnya tidak drop atau imunnya tetap bagus. Itu yang paling penting. Sebelum perkuliahan kita akhiri, sebenarnya saya maunya ini kita bagi kelompok, satu kelompok oral, satu kelompok imersi karena biar by the time kita batas sama waktu. Ini menjadi semacam sebuah diskusi saya, menjadi semacam tugas konstruktur teman-teman. Tapi saya pikir ini kan sudah ada di kalam, jadi tidak ada masalah teman-teman sisa ambil dan menjadi tugas individu. Bagaimana pertanyaannya, mengapa setelah itu sudah mulai sedang silakan dijawab dan nanti silakan dikumpulkan di kalam. Ini sudah saya sempatkan di kalam. Waktu pengumpulan itu sekitar 1 minggu dari sekarang. Ke depan kita akan lanjut materi tentang pemanfaatan bahan alami sebagai antibakteri alami, di mana itu penting sekali karena antibiotik itu sekarang sudah dilarang. Jadi apa caranya menanggulangannya? Bisa menggunakan bahan alami, contohnya pemasangan yang insya Allah akan kita pelajari di depan. Mungkin itu saja dari saya. Sebelumnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. PDD, KTPT, Smart 2022.